Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan ODP. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur di si coklit DPT, juga perbedaannya dengan si coklit DPS. Baik, di sini sudah kita buka ya si coklit PPS yang DPT. Yang pertama ada tombol tahap DPT. Itu artinya kita akan melanjutkan proses ke proses DPT. Yang kedua, ini ada tombol tahap DPPH. Itu untuk maju ke proses DPPH dan DPTB. Lalu ada tombol baru, ada cetak A1A. Yang mana cetak A1A ini adalah untuk pelayanan DPS HP. Lalu ada cetak A5. Ini untuk pelayanan DPPH nanti ya. Dan cetak C6 ini pada saat kita akan melaksanakan pemungutan suara. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal untuk konversi atau update dari si coklit DPS ke si coklit DPT yang versi 2 ini. Baik, ini tampilan home masih sama dengan yang terakhir di DPS. Untuk mengimport data dari si coklit DPS, maka kita masuk ke pemutahiran. Di pemutahiran ini juga ada beberapa fitur yang baru serta ada mekanisme kerja yang baru. Yang pertama, hal yang barunya adalah ada tombol refresh di sini. Sebagaimana kita tahu, dulu ketika di DPS untuk menandai ubah, saring, tambah, dan pindah itu mungkin memerlukan proses yang agak lama untuk menandainya saja. Mengapa demikian? Karena setiap proses itu akan dikalkulasi oleh si coklit. Jadi satu proses langsung dikalkulasi. Nah, sekarang ini si coklit tidak akan mengkalkulasi selagi kita bekerja. Jadi dia akan mengkalkulasi apabila kita tekan tombol refresh ini. Selanjutnya ada tombol model A1A, ini shortcut ya, yang mana tidak perlu ke home dulu untuk mencetak A1A, tapi langsung bisa dari pemutahiran. Oke, selanjutnya yang baru adalah saya tidak akan menampilkan tab sheet di bawah, karena pada dasarnya penyalahgunaan si coklit ini berawal dari pindah-pindah sheet tanpa mengklik tombol-tombol keluar. Jadi di tombol-tombol ini ada makro untuk merefresh sebetulnya. Nah, kebanyakan operator ingin lebih cepat sehingga dia memindahkan satu sheet ke sheet yang lain itu dengan cara klik tabnya. Ini saya hide dan tidak perlu menggunakan tab sheet ini untuk pindah ke sheet yang lain. Gunakanlah tombol-tombol yang sudah tersedia karena di sini sudah ada makro untuk merefresh data yang sedang berjalan. Selanjutnya tampilan baris dan tampilan kolom ini juga saya hilangkan karena banyak juga yang menghapus row sehingga menyebabkan formula-formula yang ada di sini terreduksi. Baik, cara importnya seperti biasa, klik import si coklit. Si coklit yang terakhir, yang versi 15 ya. Klik, lalu kita pilih si coklitnya. Ini saya contohkan yang Campaka ya, Cianjur. Lalu klik open seperti biasa dan tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Baik, selagi menunggu di sini ada proses DPS yang kemarin kita laksanakan. Ini warnanya saya kasih abu-abu supaya tidak
tertukar dengan proses DPT. Yang akan kita kerjakan ada di proses DPT, sedangkan yang sudah dikerjakan ada di proses DPS ini. Nah, ini saya lock, walaupun bisa dibuka unlock ya, di unlock, tapi ini saya tandai warna seperti ini supaya jangan sampai ini dirubah lagi. Ini sebagai riwayat saja bahwa pemilih itu pernah diubah, disaring, dan sebagainya. Baik, kayaknya sudah selesai. Selanjutnya kita urutkan data ya, seperti biasa. Ya, datanya sudah masuk. Untuk langkah pertama sebelum masuk menginput dan sebagainya, data yang sudah diimport ini harus masuk ke proses DPT dulu. Sehingga yang ganda ini akan dikasih keterangan bahwa ini sudah disaring. Juga makronya akan berjalan sesuai tahap yang ada, yaitu tahap DPT. Caranya adalah kita masuk ke home. Nah, ketika keluar dari pemutakhiran, sekarang ada peringatan seperti ini. Sistem akan merefresh secara otomatis. Oke. Nah, selanjutnya kita klik tombol tahap DPT untuk memulai proses DPT. Diklik. Tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ini mungkin butuh 1 sampai 4 menit ya, tergantung kecepatan komputernya. Karena prosesnya dia akan mengalihkan tahapan yang asalnya DPS ke tahap DPT. Proses ini hanya sekali saja. Waktu pertama kali si coklit mengimport dari si coklit DPS. Jika si coklit mengimport dari si coklit DPT lagi, maka tidak perlu dilakukan. Ya, sepertinya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tandanya sudah selesai adalah kita coba cek di pemutakhiran. Nah, tanda saring di proses DPS ini sudah di-copy menjadi sudah tersaring dalam proses DPT dan keterangan saringnya sudah ada. Nah, ini tidak bisa diapa-apain ya, kecuali dibuka proteksinya. Jadi tidak boleh dirubah-rubah lagi. Dan saya sudah tandai di sini tidak boleh dirubah lagi. Jadi proses selanjutnya akan diisi di kolom proses DPT. Nah, perbedaan yang paling jelas dalam proses di si coklit DPT ini, bedanya dengan yang DPS adalah proses untuk refreshingnya. Nah, ketika di si coklit DPS, ketika Bapak Ibu misalkan ini Rohmat ya, Rohmat, ini kita ubah, nah tanda ini sangat lama. Nah, kalkulasinya langsung ya, ini di si coklit DPT tidak langsung mengkalkulasi. Ya, kita coba lagi. Iya, cepat. Saring misalnya. Iya, cepat. Jadi tidak mengkalkulasi apapun. Namun, ini juga berbahaya kalau lupa untuk merefresh. Jadi setelah menyelesaikan ini, langsunglah di refresh. Ya, nggak butuh waktu lama untuk merefreshnya. Nah, dia akan menghidupkan formulanya dan mematikan lagi. Itu refresh seperti itu. Kita kasih contoh misalkan untuk ini ya, yang Rohmat ya. Rohmat ini dia rubah NKK. Kita rubah NKK-nya menjadi asalnya
ujungnya 2016 menjadi 2006 misalkan. Jangan lupa untuk NKK dan NIK pakai tanda kutip 1, tanda petik ya. Nah, atau kita hilangkan lah ya supaya kelihatan kesalahannya. Nah, seharusnya di status ini kan tidak tidak lengkap atau belum lengkap ketika kita merubah ini. Ini tidak akan terdeteksi apabila kita tidak merefresh. Jadi untuk mendeteksinya adalah kita klik refresh. Iya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana apabila kita lupa untuk merefresh? Operator lupa untuk merefresh. Caranya adalah misalkan kita rubah yang ini ya, Kartika ya. Kartika kita ubah NIK-nya. Oke, Kartika kita rubah NIK-nya. Ternyata tidak 16 digit seperti ini. Nah, ini kan belum di refresh, lalu kita ke home. Nah, sistem akan merefresh secara otomatis. Jadi ketika keluar dari pemutakhiran ini akan merefresh secara otomatis. Lalu kita klik OK. Ketika kita kembali lagi ke pemutakhiran, maka yang Kartika ini statusnya belum lengkap dan terdeteksi 2 kesalahan. Itu yang pertama. Jadi metode kalkulasinya semi manual ya. Jadi kita klik refresh baru dia mengkalkulasi. Ini menghemat banyak waktu sebetulnya. Ketika kita mengerjakan pekerjaan yang banyak, kita kerjakan dulu baru kita refresh sehingga kalkulasinya keluar. Lalu yang kedua adalah di pemilih baru ya. Kita masuk ke pemilih baru, ketika keluar dari pemutakhiran dia akan merefresh sendiri. Oke, di pemilih baru misalkan ini ya, ada Wahyu P ya. Nah, misalkan umurnya salah, harusnya 26 gitu ya. Kita ketik 90. Lalu misalkan apa lagi ya? Nah, statusnya kita kosongkan aja. Lalu nah, oke, untuk yang di nick ini kita isi 320.315 bla 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 gitu ya. Nah, ini masih sama, tidak bisa 16 digit. Tidak bisa lebih atau kurang dari 16 digit. Harus 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, lebih 1. Ya, kalau 16 digit dia masuk. Dan relatif lebih cepat. Jadi, kalau dulu mengetik ini ketika kita selesai langsung dia kalkulasi lama. Nah, sekarang tidak ada kalkulasi apapun, formula yang berjalan apapun, selain kita klik simpan data. Kalau kita klik simpan data, barulah dia aktif formulanya. Nah, ini tandanya sudah lengkap dan masuk. Oke. Nah, ini sudah lengkap. Bagaimana apabila ada 2 pemilih yang sama kita simpan lagi, misalkan Wahyu ini juga kita simpan lagi. Apakah dia terdeteksi ganda? Iya. Ini terdeteksi ganda dan tidak bisa masuk. Begitu. Jadi relatif lebih cepat menggunakan fitur pemilih baru ini sehingga tidak perlu ada Excel di luar si coklit dan dikopas ke si coklit ini. Kalaupun terpaksa kopas, pastikan nicknya sudah 16 digit. Ya, saya kira itu
Yang kedua, kita kembali ke pemutahiran. Dan yang ketiga adalah ada tombol model A1A, yang mana tadi kita sudah merubah beberapa orang ya. Rohmat, Yuyu, Nurdin, dan Kartika ya. Ada 1, 2, 3, 4 orang. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah nomor urut di pemutahiran 2 ya. Rohmat ini nomor 2. Ingat itu. Kita masuk ke model A1A. Lalu kita isi nomor urutnya menjadi 2. Maka Rohmat ini sudah otomatis, sehingga kita tinggal cetak saja. Cetaknya seperti biasa Ctrl P gitu ya. Seperti ini. Mencetak Excel biasa saja gitu. Nah, untuk nama yang mengusulkannya kan sesuai ketentuan di PKPU ada 3 macam. Yang pertama adalah pemilih itu sendiri, yaitu Rohmat. Dia bisa mengusulkan perbaikan, atau keluarganya Rohmat, atau orang-orang yang berkepentingan seperti Panwas, seperti tim ses, RT RW, PPDP mungkin, dan sebagainya. Nah, ini kita isi dia Yusuf Permana, anggaplah dia adalah keluarganya. Jadi yang ini 2 kolom ini diisi manual. Karena yang menanggapinya belum tentu pemilih itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita tinggal cetak. Kembali lagi ke pemutahiran, kita lihat siapa yang kedua, yaitu nomor 6 Yuyu ya. Masuk lagi model A1A. Nomor 6. Akan lebih efektif lagi kalau kita melis dulu nomor-nomor berapa saja yang dirubah. Namun pada kenyataannya nanti pelayanan DPS HP ini kan satu orang, nggak mungkin langsung 100 orang, kecuali memang ada kesalahan di proses DPS-nya gitu. Setelah dicetak, kembalilah ke home dan mulailah proses selanjutnya. Itu saja mungkin yang baru dari si Coklit DPT ini. Yang lainnya proses pengerjaannya sama, hanya hati-hati, ingat ada tombol refresh ini. Kalau sudah mengerjakan satu bagian langsung di refresh, mengerjakan satu bagian langsung di refresh, dan insya Allah pekerjaannya lebih cepat dengan metode seperti ini, asal jangan lupa merefresh. Kita kembali ke home ya. Untuk cetak A5, cetak C6, tahap DPPH itu nanti akan kita bahas lagi pada tutorial selanjutnya. Oke, itu saja untuk perkenalan si Coklit DPT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.